sallallahu alaihi wasallam. Para mujahidin at-tahirin wa awliyaillah wa siddiqin wa salihin wa ulama rasikhin fil ilmi wal yaqin syahadatina sufiyah min masyarikil ardi ila maghrib darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim assalamu. ثم الفاتحة. مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الهاشم شيخنا في الدين على من علم محمد علي ياسين أم الكريمة حج السلمى في أصولهم وفروعهم أجمعين وإلى أرواح من دفن في هذه البكة تبشرت بالشوق بالرحمة والمغفرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواتنا وأخواتنا ولمن جهد في سبيل الله تعالى ولمن أنفق ماله وعلم في هذا المسجد والمجلس بأن الله تبشر تغشاه بالرحمة صحة والعافية لدوام المستقيم حسن الخاتمة صلى الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم ولا الضالين. Yang keberapa? Yang keberapa? Al-Khatimi lima sabaqa An-Nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril sampai sini. Tapi yang ini belum nih. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina. Kan ini lama. Ini udah. Kan ini lama nih lama. Kemarin sampai di sini. Cuman ini belum dibahas. Ada Allahumma barik lana fi asma'ina. Ini belum dibahas. Oh. Yang ini sudah lama kali ini yang lama nih. Ntar baru ini. Aslih dini lazi wa ismatu amri ini belum. Jadi ini Tertibul Fatihah udah barusan ya? udah barik lananya belum. Ya Pak sekalian, halaman 188 melanjuti hadis yang belum selesai. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina, itu belum dibahas ya. Jadi hadis yang ke-243 halaman 188. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika muthnina biha gabilina laha wa atimmaha alaina rawah al-hakim. Wa qala aidan Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ila akhir al-hadith. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah, seluruh jajaran pengurus
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, Allah berikan taufik dan hidayah, dan lainnya sulit kita mengurai satu persatu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau saja kita mau mengurai nikmat maka patah lisan, miskin bahasa, enggak bisa kita mengurai satu persatu. Oleh karenanya kita bersyukur saja kepada Allah atas segenap karunia Allah. Apa yang ada pada diri kita ini, alhamdulillah, kita sudah secara bagian kecil atau besar sudah kita jalankan untuk mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan dan tambahkan kenikmatan yang lainnya. Pada dasarnya nanti insya Allah Allah berikan kenikmatan tinggi. Kalau toh umur kita harus tutup, insya Allah mati kita mati husnul khatimah. Betapapun dan siapapun orang, sebesar apapun dosa, sepanjang perjalanan maksiat, tapi ketika sakratul maut Allah berikan kenikmatan berpulang kepada iman Islamnya, dia taubat, betapa lagi dia tutup dengan amal soleh dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang itu adalah orang yang sukses. Mudah-mudahan kita Allah berikan sukses sehari-hari sampai mati nanti insya ya. Kalaulah maaf, ngomong pakai speaker, suara speaker keluar. Padahal untuk pengajian ini yang ada, kalau toh kedengaran oleh tetangga, khususnya umat Islam, ya, untuk mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Kalau ada koreksi-koreksi, kritisi-kritisi, itu sebenarnya adalah buah cinta. Nggak ada yang ngomongin kejelekan orang. Kalau ada sementara orang maaf cakap, kita tahu, nggak tahu, kita lihat, nggak lihat, ya, orang itu adalah orang yang maaf cakap berbuat syukur kepada Allah. Artinya punya mata syukur, punya kepala syukur, punya bla 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 syukur, dia buat ibadah. Mudah-mudahan Allah tambahin. Kalau toh ada orang yang sampai hari ini yang lalai, mudah-mudahan Allah berikan ya satu keinsafan, kesadaran agar dia kembali. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Kalau ada orang yang tidak ibadah, ya ahli maksiat. Ahli maksiat. Maaf ya, kita semua udah pernah maksiat nih. Mudah-mudahan kemaksiatan yang dulu Allah ampuni dosa-dosa kita. Sampai nih mate ini banyak maksiat ini. Ya, banyak maksiat. Mudah-mudahan mata sekarang adalah mata yang mensyukuri nikmat Allah. Kita lihat masjid, kita lihat orang-orang saleh, kita lihat kitab dan lain. Masih ada nggak orang yang dinari depan TV nggak sembahyang? Ada nggak? Masih nongkrong depan TV sembahyang asar belum, maghrib belum, terus nungguin bola nggak tahu lah. Makanya suka mau ngomong begini nanti kata itu kan Ustadz nyindir. Padahal ini untuk kita tarik banding, bukan omongin ya.
Masya Allah kan, wa man lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Saya bersyukur hari ini Allah sampaikan saya duduk di sini bersama-sama. Padahal ibarat kata ini tantangan saya berat. Lagi malas banget nih. Lagi malas. Ya. Antara iya dan tidak, apa iya gue ngajar, apa iya gue ngajar, apa iya gue ngajar. Tapi alhamdulillah sekarang udah sampai sini. Alhamdulillah kita bisa tetap muka. Sahibun nafsi a'lam wa afham ma fiha. Ulama-ulama ahli tasawuf ada bilang sahibun nafsi, yang punya diri, ini masing-masing kita punya diri, ya. Sahibun nafsi, yang punya diri, Rusdi punya dirinya, Fahmi punya dirinya, dan lain-lain gitu. A'lam wa afham ma fiha. Dia lebih faham, dia lebih tahu apa yang ada pada dirinya. Lagi seneng, lagi nguring kata orang Betawi, lagi enak, lagi nggak enak, ya. Dia tahu. Dia tadi nggak sembahyang asar, dia tadi nggak sembahyang zuhur, bahkan sampai sekarang belum sembahyang maghrib. Masing-masing tahu. Dan kita juga tahu siapa diri kita. Kita nggak bicarakan orang lain, tapi yang kita bicarakan mafiha, ya, yang punya diri lebih tahu siapa dirinya. Kita syukuri saja nikmat Allah apabila kita sudah melaksanakan sesuatu amanah perintah Allah, dan kita mohon ampunan Allah kalau ada sesuatu yang kita langgar, kita berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian, saya langsung aja deh ya, supaya jangan mana sekarang. Kita lanjutkan dari Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang lalu sudah sampai situ, tarikan hadis yang setengahnya. Sekarang lanjutannya setengahnya lagi. Ya, kita sempurnakan insyaallah, walaupun maaf ngomong saya kalau sudah mau mengurai ya satu masalah saja, umpama ada 7 masalah di sini, satu masalah, satu pertemuan masih belum cukup untuk satu pertemuan. Kita lanjutkan sekarang adalah Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin lina'matika musnina biha gabirina laha wa atimmaha alaina. Rawah Hakim an Ibni Mas'ud. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah, para pecinta ilmu, selanjutnya Nabi baca doa ini dan Nabi ajarkan untuk kita baca, ya. Doa artinya adalah permohonan atau permintaan dari bawah ke atas. Doa. Contoh hablum minan nas, doa. Anak kepada orang tua meminta, bermohon untuk bahasa kita. Siapa lagi? Istri meminta sesuatu kepada suami. Itu permohonan, bukan permintaan. Apalagi perintah, tidak. Permohonan ad-doa. Ya, begitu juga kita hamba sahaya, kita hamba yang miskin kepada Allah Jalla wa Ala. Setiap hari meminta. Ad-doa, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Berulang-ulang kali kita minta. Itu adalah panjat doa. Yang di dalam solat kita baca Fatihah, banyak sekali yang kita minta, walaupun kadang kita nggak paham permohonan kita, lagi bermohon kita nggak tahu permohonan apa, kita nggak tahu menghadap siapa, kita nggak tahu bahasanya kita
Banyak orang yang nggak ngerti. Kalau bahasa umum, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, ya, celaka mereka. Sembahyang aja mereka sahun nggak ngerti. Baca Fatihah aja ihdinas shiratal mustaqim dia nggak tahu. Ya, dia lagi meminta kepada Allah. Al-mustaqim aja dia nggak tahu. Disangka jembatan shiratal mustaqim yang di sono kali. Ya, dia nggak tahu al-mustaqim itu. Apa al-mustaqim? Hah? Apa jalan yang lurus? Ma huwal mustaqim? Apa itu al-mustaqim? Al-Islam. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikan aku jalan yang lurus, yang lempeng, yang baik, yang taat, bukan jalan yang bengkak-bengkok, ngebohong, nipu, maksiat. Dan al-mustaqim yakni al-Islam, sabilul Islam. Kalau ada orang yang baca doa terus salat tapi masih ngebohong, masih masih rusak salatnya, masih kurang bagus salatnya. Saya nggak katakan ditolak, tidak. Tapi kalau orang yang khusyuk acap kali dia baca Fatihah ihdinas shiratal mustaqim, dia minta al-mustaqim yakni al-Islam. Al-mustaqim adalah al-Islam. Dia minta al-Islam, al-Islam, al-Islam. Kalau ada orang yang sembahyangnya getol tapi nggak ngaji-ngaji, maaf kadang-kadang sembahyangnya sahur, nggak ngerti sabilul Islam saja waktu sujud, dia nggak ngerti apa itu rukun sujud, ada berapa rukun sujud. Kadang-kadang wudhu dia nggak tahu mana batasan muka, mana batasan kepala, mana batasan panjang. Kita kembali lagi, ya. Tadi situ apa? Lanjutannya. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami. Lagi-lagi berkahilah kah? Bang Fahmi, saya, Haji Hibzi dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi. Apa itu berkah? Apa? Sering. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Al-barakatu hiya kasratul khairi minad dunya ilal akhirah. Deh, catat ya. Al-mustaqim itu adalah jalan lurus, jalan yang baik, selamat dunia akhirat, mustaqim. Lebih lagi saya, kalau ada orang yang namanya mustaqim nggak sembahyang, bukan mustaqim. Ada yang namanya orang mustaqim, tukang bohong, bukan mustaqim. Mustaqim itu adalah setiap hari kita minta ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Al-mustaqim yakni al-Islam. Titik, itu aja udah. Kalau ada orang yang keluar dari jembatan dari jalan al-Islam, maka dia tidak sedang berjalan di al-mustaqim. Kalau ada dulu orang sebut bilang nanti jangan sampai terpleset di jembatan shiratal mustaqim, maka sekarang kita sedang jalan baik, hati-hati jangan terpleset di jembatan shiratal mustaqim selama hidup, yakni sabilul Islam. Jalan al-Islam. Kalau ada orang nggak ngaji, orang nggak tahu firman Allah, nggak ngerti hukum Islam, minta ihdinas shiratal mustaqim, barangkali syukurnya bagus dari lisannya, tapi otaknya nggak mengerti sehingga tidak memahami, ya, omongan minta shiratal mustaqim al-Islam, tapi amalan justru bertolak belakang dengan al-Islam. Ini yang kita ngeriin. Kalau saya mau bilang nih, maaf ya, nggak ada. Kalau punya anak kepengen gue pengen punya anak biar anak gue gile, biar anak gue jadi penjahat, anak gue jadi, coba anak gue miskin, biar anak gue, nggak ada. Kepengen
kepengen anak gue jadi orang baik, kepengen anak gue jadi orang pintar, kepengen anak gue ibadah. Tapi orang yang macam begitu tidak memulai cari duit di tempat halal dengan cara halal, rizkinya halal, dibelanjain yang halal, dikasih anaknya rezeki yang halal, disekolahin anaknya biar ngerti tentang al-Islam, maka orang macam begitu sedang mimpi. Nah, kadang-kadang ya agak pedas omongan, tapi memang begitu adanya. Habis bagaimana? Ya, habis gimana? Al-mustaqim adalah al-Islam. Sabilul mustaqim, sabilul Islam. Kalau ada orang yang nanti di akhirat mengidamkan ketika berjembat di siratal mustaqim, mau selamat dia apabila dia memakai al-Islam di dalam pola kehidupannya, dia amalkan, akan selamat. Kalau dia gagal ya memberlakukan hidupnya dengan undang-undang al-Islam, maka akan jelaslah ketika berjembat di siratal mustaqim nanti akan terpleset jatuh, pasti masuk neraka. Walaupun ini agak, tapi begitu adanya. Oke, tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allahumma barik lana fi asma'ina, salah satu bagian dari al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lempang, sabilul Islam, ya, rinciannya Allahumma ya Allah barik lana. Barik itu berkah, berkah itu kasratul khair. Lagi-lagi kaidah al-barakatu kasratul khairi. Berkah itu adalah nilai-nilai yang banyak dalam kebaikan. Mudah-mudahan dari pagi sampai dari berkah, amin. Dan nyari duit halal, tempat halal, rezekinya halal, kasih bini, ya, nyuapin anak, kasih makan bini, ngasih beliin bini dan lain. Itu berkah semua itu. Kalau ada orang maaf cakap cari duit halal, tapi maaf nggak kasih bini, nggak nyekolahin anak untuk tahu Allah dan Rasul, nggak berkah. Al-barakatu hiya kasratul khairi. Berkah itu adalah nilai-nilai yang padat dan syarat banyak kebaikan. Kebaikan apa? Untuk hidup dunia akhirat. Ya Allah, siapa nama anak ente? Ya, Ahmad Mubarak. Saya punya cucu Albi Mubarak. Albi itu hati, Al-Qulub, Ar-Ruh, Mubarak, nilai-nilai kebaikan. Kalau punya anak namanya Albi Mubarak, namanya Mubarak, tapi anak tuh nggak tahu kebaikan, bukan Mubarak. Bukan Mubarak. Ada bahasa lain tapi saya nggak ucapin. Tuh kan Ustadz kasar omongannya. Ya Pak. Pinter lawannya. Pinter lawannya. Kampung Melayu banyak nggak orang pinter? Banyak. Lawan pinter? Ada nggak orang bodoh? Ya nanti nggak enak lagi gitu. Tuh Ustadz kan yang namanya dakwah memang begini, mengurai antar hitam dan putih, hak dan batil, halal dan haram dan lain-lain. Tapi kadang orang yang suka cukup ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi hidup kami, artinya banjiri dengan nilai-nilai kebaikan. Punya otak, otaknya selalu berpikir yang baik-baik, ini kepala jadi baik, ya. Maaf cakap, kalau ada orang yang sering sujud, tapi otaknya ini maaf cakap, otaknya suka saling mikir mulu. Maaf deh ya. Ya, mudah-mudahan berkah kita ya. Fi asma'ina, keberkahan nilai-nilai kebaikan yang padat dan syarat itu kita minta di sini fi asma'ina. Apa fi asma'ina apa? Hah? Di dalam nilai, maaf nih,
fi asma'ina, ya Allah berkahi pendengaran kami. Dengar azan, ngerti apa itu azan. Hayya 'alas shalah. Ya Pak ya? Hah? Kalau orang yang ngerti, ajan lagi, ajan lagi. Hah? Coba. Hayya 'alal falah. Mari rebut kemenangan. Sembayang rebut kemenangan. Gua nonton bola ntar gua pegang PSSI apa PS. Maaf, kemenangan yang mana yang Anda pilih? Pertama ini nih. Dengar. Tiap hari. Hayya 'alal falah. Pertama hayya 'alas shalah dulu. Yuk salat. Ya. Ini enggak, hayya 'alas shalah, bangunin. Bini bangunin. Mah, udah subuh, udah azan tuh, mah. Cepat bikin kopi, papa mau cepat kerja. Bukan mau sembahyang subuh, mau cepat kerja. Udah azan tuh, mah. Maaf. Mana berkah asma'ina? Ada pengajian mana Anda dengar? Dekat pengajian. Tidak ada keberkahan nilai kuping. Maaf cakap kalau saya tarik banding. Kucing ada kupingnya nggak apa? Kucing ada kupingnya nggak? Ada. Pus. Datang. Pus. Giliran hayya 'alas shalah. Dengar. Hayya 'alal falah. Sampai as-salatu khairun. Dengar, tapi nggak berkah kupingnya. Dengar tapi nggak paham, nggak ngerti panggilan azan. Kalau dulu azannya nggak pakai apa namanya speaker, dengan alat bantu supaya penduduk ngerti. Tek. Gimana? Dung. Beduk tuh. Udah zuhur tuh, udah asar. Sekarang nggak pakai beduk lagi, nih. Jajak. Ya maaf ya, sebelum jajak gua duluan tukang azan. Ya. Tahun 70-an udah melengking gua di Istiqlal. Hehe. Maaf cakap. Ya Pak ya. Ya Rabb, barik lana fi asma'ina, berkahin, artinya berikan nilai-nilai yang syarat padat banyak dari pendengaran ini. Satu, dengar suara masjid, dengar suara ulama, dengar suara pengajian, dengar suara suami, dengar suara orang tua kita, dengar yang baik-baik fi asma'ina. Dengar nih. Punya kuping tapi budak loh. Orang dulu bilang, laki lo lagi ngomong lo nggak dengerin, orang tua dulu. Punya kuping budak loh. Gua panggil lo masih main bola juga semblot sembahyang asar. Orang dulu anaknya masih main bola, ya budak lo kuping lo. Nggak dengar panggilan. Kalaulah anak kecil dia main bola tak dengar panggilan masjid, tak dengar panggilan untuk sholat, dia nggak ke masjid, dia nggak sholat, dia nggak. Anak kecil, tapi udah tua bangkai masih ada yang ke anak-anak. Nah, kasar tuh kan Ustadz mau, nah. Maaf cakap, Allahumma barik lana fi asma'ina, ya Allah, berikan nikmat-nikmat keberkahan yang banyak dari nilai pendengaran. Ya. Dengar Al-Quran dengan hukumnya, dengar Al-Hadis dengan hukumnya. Hei para istri, dengar suamimu. Hai anak, dengar ucapan orang tuamu. Hai umat, dengar kata ulama pewaris Nabi. Hai, berkahi asma'ina pendengaranmu. Jangan kau tutup kupingmu dalam al-Islam. Rasulullah akan tampil panggil. Rasulullah akan panggil. Umatku sayang, ta'ala padang mahsyar. Kita yang dengar, ya Rasulullah, datang.
Yang kupingnya sekarang ketutup dengan panggilan-panggilan al-Islam, ketutup dengan panggilan Rasul nanti di padang mahsyar. Yang matanya nggak ngelihat masjid dengan ukuran-ukuran kemasjidan untuk sholat dan lain-lain, matanya akan buta nanti. Terlalu banyak nanti. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal. Papa yang lanjutin Pak Haji. Ulaika kal an'ami bal hum, kayak binatang, nggak dengar panggilan azan, nggak dengar kata ulama dalam hukum, kayak binatang. Dengar dia, mata lihat YouTube, lihat berita macam-macam, tapi berita Islam dari Rasulullah yang disampaikan oleh para ulama nggak dengar. Kal an'ami bal hum adall, kayak binatang. Kasar, terserah apapun penilaian. Ini adalah al-hadits, ini adalah Al-Quran dari Allah Jalla wa'ala. Al-Quran, ya. Lagi-lagi sebelum. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tak pandai mengerti. Tidak ada cita rasa katanya. Tidak ada cita rasa. Punya hati nggak punya kasihan. Oh ya Allah, jumpa itu. Ya Allah, janda banyak tu. Ya Allah, yatim berkeliaran. Ya Allah, masjid lagi bangun, duitnya banyak tapi enggak nyumbang. Enggak punya hati katanya. Orang son bilang. Maaf, cita rasanya tidak. Fi asma'ina, dengar. Wa absarina, nilai-nilai keberkahan, nilai-nilai yang baik. Wa absarina, dalam pandang mata. Siapa yang lewat jalan masjid, masjid berapa ini? Satu ya Pak ya, jalan masjid satu. Siapa yang nggak lihat masjid Al-Atiq tapi nggak tahu apa yang ada di dalam masjid, nggak tahu pula dia mana imam, dekat tapi jauh, melek tapi buta. Susah ngomong begini, ntar orang bilang kesindir. Tapi ini hadis, ya, hadis. Wa qulubina, berkahilah ya Allah dalam rekat hati. Pak, mana nih? Kita di mana sekarang? Masjid. Boleh nggak masjid Sameme Pasar? Boleh nggak? Nggak boleh disamakan. Inna buyutallah fil ardi al-masajid wa inna haqqan ayyukrima man zarahu fiha. Sungguh rumah Allah di permukaan bumi itu adalah masjid. Allah memuliakan siapa orang yang datang ke masjid dengan memuliakan rumah Allah masjid. Kalau toh dia tidak tahiyatul masjid, kalau toh dia sibuk langsung mau duduk, nggak pakai wudhu dulu, tapi sudah sholat maghrib di rumah, supaya jangan ketinggalan, nggak apa. Tapi ini enggak, modelnya itu kayak tukang ojek. Nah, tukang ojek deh, mampir, pedagang mampir, ngadem, bayang zuhur enggak, tidur enggak. Kadang-kadang begitu bahaya, kadang ada, kadang. Jadilah diam. Maaf cakap, bukan tarik bandingnya saya banting umpama. Masa masjid sama sih me pos RW depan, duduk nongkrong di pos RW ngadem. Di masjid begitu juga ngadem, nggak sembahyang, nggak apa padahal. Tak boleh. Inna buyutallah fil ardi al-masajid wa inna haqqan 'ala Allah ay yukrima man zarahu fiha. Sungguh rumah Allah itu di permukaan masjid, di permukaan bumi adalah masjid.
Allah memuliakan siapa orang yang memuliakan rumah Allah. Sampai-sampai dikatakan, kalau anda masuk ke dalam masjid, Allah pun akan masuk ke rumah anda. Kalau anda berdamping dengan masjid, Allah tidak masuk ke dalam masjid, Allah tidak akan masuk ke dalam rumah anda. Artinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak turun. Walaupun anda berucap, ya Allah, jadikan istri dan anak-anakku sakinah mawaddah warahmah, rumah yang enggak bakalan. Kalau anda berdamping, anda bersamping, anda dekat dengan masjid, tidak memuliakan rumah Allah, tidak mau masuk ke rumah Allah, Allah tidak mau masuk ke dalam rumah anda. Kasar-kasar deh, masa bodoh udah. Kewajiban udah disampaikan, ya, kewajiban udah. Orang dulu bilang, daripada lu tinggal di masjid, dekat masjid, tapi lu nggak sembahyang di masjid, mendingan lu tinggal di pinggir hutan. Orang dulu, nyak-nyak saya nih, babe-babe saya, kalau ada pendatang dekat masjid, nggak ke masjid, cari rumah, soalnya lu panggil pinggir hutan, jangan pinggir masjid, nggak ke masjid. Karena dia orang Islam, deh, awas. Apa? Wa qulubina, berkahi hati kami. Maaf cakap ini hati. Hati minta hati ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, terus wa min syarri hasidin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari pergaulan hidup antar tetangga, antar masyarakat. Tapi hasad menghasad, dengki mendengki, benci membenci, senyumnya manis tapi hatinya ngejelimet. Min syarri hasidin idza, minta perlindungan. Kalau ada orang yang hatinya benci membenci, Allahu Akbar, nggak terangkat di atas kepalanya. Nah, jauh nanti jadi gimana tuh? Ustadz kan suka begitu tuh. Kalau anda sudah belajar ilmu tasawuf, sudah belajar kitab, ahli tasawuf bilang, kalau dua bersaudara Islam sama Islam saling benci dan dengki, walaupun dia sholat, tidak terangkat sejengkal dari atas kepala. Ini tasawuf, tapi saya nggak mau. Sampai-sampai kalau di dalam sholat itu dikatakan sawu sufufakum. Apa artinya? Apa artinya? Belum sholat, ayo rapetin barisan, rapetin barisan, beradu nih, jangan masa gue deket dia, kan gue orang kaya dari orang miskin, masa gue deket. Nggak ada lagi itu mana banyak duit, mana kurang duit, mana kaya, mana miskin. Kalau dia lebih dulu datang, barangkali berhak untuk saf depan. Kalau walaupun dia tuh jenderal sekalipun, kalau memang Jumatan dia terakhir datang, ya silakan ambil samping rumah Allah, nggak ada. Tapi kali ini jangan ada dengki di sini. Masya Allah kan. Makanya berdempet. Ya, tapi jangan nanti juga, gua mau di depan, belinya di ini lagi, ada masjid, berbot, karena ngaji setengah-setengah, maunya di belakang imam lu, pakaiannya begitu, rambutnya gondrong. Ntar kalau imam batal, lo mau gantiin, imam saleh lo mau tanbih. Yang di belakang imam, yang dekat imam itu orang yang sepadan dengan imam. Kalau imam ada kelalaian, imam ada, dia yang mentanbih, yang nggak boleh lantas abung-abung. Gue datang duluan lo, gue di belakang imam. Nggak bisa, ada ukuran. Makanya kadang-kadang, maaf cakap, awas hati-hati. Kalau ada tamu datang, siapa? Ulama. Enggak merebut. Nggak ngaji. Kalau nanti imamnya ada suratal ladzina
Siratal ladzina, diam, sama-sama diam. Yang tanbih yang belakang. Yang di belakang imam ngapain lah? Maaf cakap, ada ukuran paling tidak 2-3 orang di belakang imam adalah wakil imam. Jangan serabut-serabut. Yang lebih tahu kalau imam batal, imam salah baca, imam keliru baca, dia yang tanbih. Enggak boleh sembarangan di belakang imam. Awas, hati-hati. Ya. Apa lagi, Pak? Wa azwajina, minta keberkahan dari nilai punya istri. Maaf cakep, orang yang punya bini itu cakep, tapi kadang-kadang banyak laki garuk-garuk kepala punya bini. Enakan lo bujangan, apa enakan lo cerai, gue punya bini gue garuk-garuk kepala melulu. Ngasih banyak habis, kasih duit dikit habis. Mending si terima kasih cium tangan, ngegerutu melulu. Coba kalau ada tetangga panggil aja, ibu, yuk sebentar ya. Giliran laki aja panggil, mama, tar dulu, maaf cakap ya Rob, maaf cakap ya. Terlalu banyak ini kiasan-kiasan dari hadis. Kiasan dari hadis. Hebat ini. Kalau secara umum tidak ada hutang yang tidak dibayar akan melibatkan urusan di akhirat nanti. Hati-hati hutang. Anda ucapkan pinjam, Anda wajib kembalikan pinjaman Anda. Sekali waktu ada orang lapor sama Nabi. Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, ya, kenapa ya? Rasulullah ngomong bahasa Betawi. Begini ya Rasul, sekali waktu orang tuaku tak punya uang, dia butuh uang. Oh ya? Lantas orang tuaku datang, mintalah duit dia. Cakapnya, ngomongnya, nak, babe pakai duit dulu, pakai duit dulu. Pak, pakai. Kalau pakai duit dulu apa? Minjem dulu, Bang Fahmi, pakai dulu Pak, sebentar Pak, ntar ini pulangin. Rupanya sang ayah bilang, nak, bapak pakai dulu uang. Bapak tak ada uang nih. Si anak ngadu seminggu ditungguin, bapak gak balikin 2 minggu. Ngadu men Nabi, ya Rasul, udah sekian lama ayahku pinjam uang. Dia bilang pakai uang, tapi sampai saat ini kok tak pernah diganti. Merah merona wajah Nabi, mangkreng. Tahu mangkreng? Tahu mangkreng enggak? Geram Rasul. Lu ngomongin bapak lu pakai duit, lu suruh gue nagih ke bapak lu. Sampai ditunjuk itu anak yang bakhil, yang hitungan banget. Bapaknya pakai uang, dia minta tagihin sama Nabi, dia gak berani nagih, minta ditagihin sama roh. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluk li abik. Diri lo dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari daging lo, duit lo, punya babe lo. Jangan hitung-hitungan, duit lo masih banyak, masih hitung-hitungan sama bapak lo. Wah, gua gemes dia apa keprak-keprak ini. Ya, nggak apa-apa, semangat ya. Semangat ya. Nggak apa-apa ya. Anta wa maluk li abik. Diri lu seutusnya, darah dagingmu, darah yang mengalir, tulang semu, otak lo punya bapak lo. Anta wa maluk li abik. Nggak ada pakai hitung-hitungan. Babe gue minjem, apa gini hari belum pulangin, babe gue minjem. Kau besar dari apa? Kau hadir dari air spermanya. Masih kecil kau digendongnya, disayang oleh bapak dan ibu, malah melintang cari uang, nyekolahin anak, macam-macam.
Udah gede nggak sayang sama bapak, nggak mau balas, pakai hitung-hitungan, nggak tahu diri loh. Mudah-mudahan nih kita semua yang lagi duduk di sini pahalanya gede, amin. Dan pahalanya juga mengalir ke orang tua kita, amin. Karena ini dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah milik orang tua. Kita ibadah, kita dulang pahala, mengalir pahala ke orang tua kita. Makanya anak yang bakhil adalah anak yang pelit sama orang tuanya. Satu, dalam nilai ibadah. Sampai-sampai kalau orang tuamu belum berangkat haji, kau punya uang, jangan kau berulang kali berangkat haji. Badalkan haji bapakmu yang belum berangkat haji. Betul? Pak, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam yang paling berat haji pakai doku. Kalau puasa sih lapar biasa bareng-bareng. Tapi berangkat haji, berulang kali kita berangkat haji, berulang kali berangkat haji. Babe kita dulu yang nyekolahin yang macam-macam belum berangkat haji. Anda tidak terfikir untuk menghajikan haji ayahmu, goblok. Badalkan haji bapakmu. Kalau tak cukup waktu, berikan tugas siapa? Umpama Bang Fahmi sudah berangkat haji. Bang Fahmi, aneh nggak punya waktu. Maksudnya di Rusdi gitu loh. Maka ente aneh kepengen badalin haji babe aneh, tapi aneh nggak punya waktu. Ente mau nggak badalin babe haji aneh? Insyaallah. Uang hajinya saya kasih, uang jasanya pun besar saya kasih untuk menghajikan orang tua. Badal haji untuk orang tua. Nih hebat. Nih enggak tahu congoran babenya malang melintang, nyaknya bangun subuh netein dia la ilaha illallah. Enggak. Insyaallah nih sekarang nih mengalir pahala untuk kedua orang tua kita, amin ya rabbal. Makanya jangan pelit-pelit. Saya lagi nggak enak badan, lagi malas, tapi saya juangkan jihadun nafsi anir radzaili wajib. Melawan nafsumu yang lagi malas, nggak mau ngajar, nggak mau datang ke masjid, lawan. Ya, ini enggak gare-gare boleh aja juga pada nggak ngaji. Haula wala quwata illa billah. Maaf cakap kalau saya udah begini agak lebay, ya, agak lebay. Babe saya orang APAD-nya dulu, maaf cakap, betul nggak mau disebut merbot. Babe bukan merbot, tapi babe mau bantu-bantu bersihin masjid, bla 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 bla. Karena saya nangis, be, jangan jadi merbot, be, jangan jadi merbot. Saya nangis. Enggak, babe bukan merbot, babe bantu-bantuin masjid. Iya, be, boleh bantu-bantuin masjid, tapi jangan. Allah kirim sampai saya hajikan badal haji untuk orang tua saya. Bahkan saudara-saudara saya yang belum berangkat haji saya badalkan. 23 kali saya mondar-mandir bolak-balik, 23 tahun. Saya badalkan orang-orang yang cinta kepada saya, yang saya cintai. Saya badalin abang saya, empok saya, apalagi nyak babe. Al-hub, cinta. Sampai situ, ya. Masya-Allah kan, wa man lam yasha lam yakun, la haula wala quwata. Agak semangat saya nih, ya, udah cerita masuk kemari kadang-kadang suka lebih semangat daripada nonton boleh. Sampai mana barusan? Oh, wa dzurriyyatina wa tub alaina, juga kepada anak keturunan cucu. Insyaallah ya, mudah-mudahan anak kita orang soleh semua disambung oleh cucu-cucu. Ini maaf cakap, orang kaya adalah orang yang punya anak banyak tapi minas solihin dan solihat. Bukan orang kaya bertumpuk uang, bukan besar rumah banyak mobil, bukan. Yang kaya dengan amal secara langsung pribadi,
dan amal anak-anaknya. Kita beramal, pahalanya buat kita. Babe kita dapat gak? Babe kita dapat gak? Nyak kita dapat gak? Kaya orang tua kita insya Allah. Kalau anak pelit-pelit, ngaji sekarang. Termasuk kalau anda punya uang, apalagi pakai diniatin buat nyak babe. Ya. Sampai yang tertinggi adalah kalau punya uang, bapakmu belum berangkat haji, badalkan haji. Ya gede itu uang itu Pak ya. Wa dzurriyyatina. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Selebihnya adalah tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Selagi ada manusia, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kita manusia tukang lupa, banyak dosa. Terus terang aja, jangan me bini, ame diri kita aja banyak dosa, ame diri sendiri aja kita banyak salah. Apalagi me bini me laki, ya baca tangge. Ya, sadari ya Allah. Makanya salah satu kewajiban yang indah adalah khatib Jumat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang beriman, yang hidup maupun yang coba. Tidak ada belahan, tidak ada satu dunia. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang beriman. Cuma di Kampung Melayu RW 01, jangan ampuni orang RW 02. Nggak ada. Walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin Jumatan, amin, amin. Dilibatkan hati kita untuk. Kalau orang sudah macam begini, nggak ada benci, nggak ada dengki, satu kesatuan dengan orang beriman, lisannya akan lancar. Waman ikhwanuk, siapa saudaramu? Dia akan menjawab. Apa jawabannya? Ikhwani muslimin wal muslimat wal mu'minin. Kalau benci membenci, dengki mendengki, hasud menghasut, maaf cakap, lalalala, patah lisan menjawab siapa saudaramu. Saudara gue orang NU, Muhammadiyah, bukan saudara gue. Pahaan. Kalau ente, gue sih orang NU, tapi saudara gue juga Muhammadiyah. Orang Parmusi, yang kunut saudara gue, yang nggak kunut, maaf, hilangkan sudah. Furu'iyah itu hilangkan. Kita akan menjawab orang-orang Islam, orang-orang beriman siapapun dia, pakai kunut nggak pakai kunut, usoli nggak usoli, dimanapun dia berada tetap saudara ki. Awas, hati-hati deh. Waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha. Ya Rabb, waj'alna syakirin, ya Allah, jadikan kamilah orang yang ada orang namanya Muhammad Syakir. Wah, cakep namanya Muhammad Syakir. Ada nggak namanya Muhammad Syakir? Abdul Syukur, bayang enggak, masjid enggak, ngaji enggak, namanya Abdul Syukur, bukan Abdul Syukur. Asyukru wal adlu wad'u syai'i fi mahallihi. Ini kaidah. Ustad penceramah mesti tahu kaidah-kaidah macam begini. Beda dengan ustad yang ngajarin anak-anak iqra, ayo masih kecil-kecil. Maaf. Terlalu banyak dia. Siapa saja orang beriman, ya, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia, Parmusi kah dia, orang Indonesia kah dia, orang Saudi kah dia, belahan manapun, ikhwan, semuanya bersaudara, jangan bertikai. Masya Allah, kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala. Terus apa lagi?
Musnina laha. Yang mana nih? Wa dzurriyyatina alina. Oh iya. Li'ma'tika musnina biha. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, ya, musnina bika, itu kita harus tuturkan. Bini nuangin teh, nyeduin kopi, white kopi. Alhamdulillah. Sebutin tuh, alhamdulillah. Bila perlu jazakillah khair. Ya Rob sayang, mandisku. Amboy rasanya pagi-pagi ada white coffee, ada white lady berdamping. Enak gak? Pagi-pagi ada white coffee berdamping dengan white lady. Ada bini putih bersih minumnya. Terima kasih mustinab. Jangan ada di antara kita yang kufur nikmat. Orang berbuat baik, urusan dia, pahala-pahala dia. Gue minum aja. Dan kopi, itu memang kewajiban dia, bini gue. Kenapa gue ucapin terima kasih? Apalagi bini udah malang melintang banjir keringat. Maaf cakap nih, laki cari duit sampai lepek celana dalam. Bu, ya Pak, laki cari duit sampai lepek celana dalam. Dikasih duit nggak syukur, nggak apa. Ya segini, padahal udah malang melintang laki. Ya Rob, istri macam apa itu? Kalau saya bilang, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah. Jadikan kehidupan ini bertambah umur, bertambah pula nilai-nilai kebaikan. Pak, minggu kemarin ngaji. Alhamdulillah minggu sekarang insyaallah Allah panjangin umur sampai minggu depan nggak? Insyaallah sampai bulan depan tetap nggak? Terus bertambah umur. Jangan umur bertambah, kebaikan bertambah nggak? Makanya nanti ada hitungan-hitungan. Panjang umurnya, tapi kecil. Ada orang yang padat dan syarat pahalanya timbangannya, walaupun anak muda belia. Rasul katakan, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik di antara kalian yang panjang umurnya, tua orang tapi memang dari dulu masjid lagi. Wa syarrukum man tala umruh wa sa'a amaluh. Sejelek-jeleknya manusia panjang umur tapi kebaikannya kok sedikit. Umur doang panjang, jenggot panjang, beuban, tapi ya Pak punya duit 1 juta, nyumbang 100.000, cakap nggak? Punya duit 10 juta di bank, cepeng buat ayam masuk ke masjid. Puluhan juta punya uang, dari minggu ke minggu, dari Jumat ke Jumat, kocek masjid. Gak bertambah yang macam itu. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Penutupnya hadis ini adalah, ya Allah, jadikanlah kematian rahah. Kelewatan. Oh, ini, oh gitu kok. Ada kemarin. Ini udah ditandain begini. Iya. Ya, waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Terus qabilina laha, dari kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, ya, minta terima. Ada enggak kebaikan yang enggak diterima?
Ada nggak kebaikan nggak diterima? Banyak babe. Paling nggak deh maaf cakap ya. Tabassumuka liwajhi akhik lakas sadaqah. Ketika Anda lemparkan senyum bukannya duit. Lakas sadaqah. Senyum saja bini me laki-laki me apalagi tetangga jam. Senyum saja. Sedekah. Pahala sedekah. Coba tuh. Kalau orang banyak empah ini ambil cepet lepas. Mang lu ada dasar masjid dulu. Enak gak? Ngasih pakai ngungkit. Walaupun tak keluar uang tapi senyuman. Apalagi kau keluarkan uangmu tapi dengan senyuman. Ya Rob. Ya Pak. Duit aja kita dikasih tapi pakai melengos. Saatnya duit lu. Udah gak enak. Senyum walaupun kalau begitu mulai besok saya nggak usah nyumbang masjid, saya senyum aja Ustaz, ya terserah. Ya, Masya Allah. Yang nggak punya duit pakai senyuman, yang ada duit pakai senyuman, me duit dong, jangan senyum, jangan duit doang masuk. Senyum, tabassum kali wajah baik, laka sadaqah. Terus apa? Hah? Sudah habis kalau gitu ya. Insyaallah minggu depan deh ya. Minggu depan Allahumma aslih li dini huwa asbatu amri. Ya Allah, aslih. Perbaikilah, percakap, perindah dini, pemahaman agamaku, alladzi huwa isbatu amri, karena nilai-nilai agama itu yang menjaga, memelihara benteng kehidupan kita. Kalau ada orang punya agama tapi dia punya bentengnya, agamanya, bro, cabut, tunggu sebentar gue zikir dulu. Tungguin, udah selesai. Mampir PKL, pedagang kaki lima. Cap jangkar. Habis ini. Minum. Habis zikir ngebohong. Habis zikir puter tasbih, ngabok bini. Habis ya Rob, bercampur. La haula wala quwata. Nanti ada satu teori balance power. Jauh lagi. Ada satu teori adu kekuatan. Adu kekuatan, Pak. Yang besar selalu mengalahkan yang kecil. Jangan sampai kita ya punya pahala tergerus. Allahu Akbar, puasa Senin Kamis, bla 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 bla. Cakep. Terus, bengong temen. Batu cincin lo cakep terus. Siapa gitu loh. Cewek juga gue ngikutin. Akhirnya dipertuhankanlah batu cincin. Apa artinya zikir, puasa dan lain-lain kalau masih mempertuhankan? Terlalu banyak contoh-contoh. Ya, maaf, sampai hukum udah tinggi nanti. Ya, kalau ada orang yang tidak tunduk kepada hukum Allah, dia sanjung hukum buatan akal manusia, maka hilang. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, jadikanlah nanti saat kematian satu rahah, istirahat. Rahah itu istirahat bagiku ya Allah dari kepenatan bekerja. Ya, jangan lagi cari duit di jalanan. Jangan lagi di dalam kamar aja tempat adem kita sembahyang aja nih. Capek, Bu. Bapak malah melintang di jalanan, ibu kerja dari subuh sampai zuhur di dapur yang nggak kena matahari, capek nggak? Di dapur aja capek nggak kena matahari, apalagi bapak. Tidak ada yang tidak capek hidup ini, semuanya lelah hidup.
Siapapun dia. Ada yang capek tenaganya, ada yang capek berfikirnya, ada yang capek perasaannya. Ya, rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah nanti waktu mati istirahat tenaganya, istirahat pemikirannya, istirahat. Amboi, nanti malaikat turun, disambut dengan malaikat. Walaupun nggak ada tembakan salvo, begitu dipadamkan, cuma 2-3 orang yang nganterin ke kuburan, tapi malaikat pada turun. Malaikat pada nih, apalagi sih satu masjid Jumatan orang sholat, malaikat turun juga, hebat ya Pak. Walaupun umpama nggak ada orang semasjid, nggak ada se-RT, nggak, cuma 2-3 orang yang nganterin ke pemakaman, tapi malaikat turun bapaknya. Nah, siapa ini? Siapa ini? Yang nganterin cuma 2-3 orang, tapi malaikat pada turun. Merebut musola. Wah, merebut musola toh. Pantas malaikat pada demen. Apa cakap? Wakil rakyat, malaikat pada temen. Tukang makan duit rakyat, pejabat makan duit rakyat. Na'udzubillah min. Awas sekolahin anak kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas. Ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Yang bertanya, Silakan. itu Allah. Ya silakan aja. Bebas. Boleh, boleh, karena ini doa, apalagi ini hadis, ya, oke, boleh. Assalamualaikum. Utang. Itu kalau yang berhutang mantuk bukan kakak kandung, apa sama? Mantuk. Jadi orang tua itu mantuk bukan kakak kandung. Apakah salah? Apa? Jadi orang ini mantunya. Oh, bapak minjam kepada mantu. Oh, bukan mantu. Oh, Pak. Waalaikumsalam. Lagi-lagi tadi itu ya. Lagi-lagi ya. Ada anak ngadu main Nabi, gitu kan? Tadi itu kan ya? Bahwa ada seorang bapak pinjam nggak ganti-ganti, sampai ditunjuk batangin diri lo, ya punya bapak lo, masa soal utang aja. Nah sekarang mantu kan, mantu, hei para mantu pandai-pandai menimbang rasa, ya. Kalau mertua lo saja ngasih anak seutuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki lahir batin, yang dia piara malang melintang banting tulang, ya, tuh anak dari orok sampai sekarang penjakar, dikasih loh. Masa lo baru pinjam duit pakai hitung-hitungan segala sih, ya? Atau ya sebenarnya panjang, ya panjang benar. Orang yang hitung-hitungan macam begitu beandai-andai ini, mantu pelit, nggak ngerti siapa bapaknya. Pertama, ba'uka salasa,
Bapakmu itu ada 3. Yang pertama adalah bapak yang melahir mutlak, lahir batin. Yang kedua, alladzi 'allamaka, guru yang ngajarin. Gurunya juga bukan guru penca, ya, bukan guru matematik, tetapi yang ngajarkan antara halal dan haram, ibadah. Yang ketiga adalah mertua, ya, itu sama harus kita muliakan, ya, sama harus kita muliakan. Kalau mau pakai hitung-hitungan, maaf cakap deh, Allah juga maha pandai dalam hitung-hitungan. Akan dibalasnya nanti. Kepepet ade aja duitnya diserempet. Maaf ya. Kalau sudah kau miskin, tertawalah pada malaikat bilang, gue doain bapak lu, gue syukurin lu. Hancur. Abauka salasah, walaupun tidak seperti bapak langsung, tapi yang ketiga adalah guru. Begitu juga guru, walaupun anda tidak wajib memberi guru, tapi maaf cakap, katakan setengah wajib deh, ya, setengah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau anda bertindak syukur, maka anda ditambahkan. Ustaz, bagaimana aneh mau ngasih guru aneh? Guru aneh tuh mobilnya 3. Aneh sepeda aja juga belum lunas. Sepeda aja belum. Kalau lu sepeda belum lunas, lu mau cepat lunas, besok ngaji, lu cium tangan me guru lu, ya. Lu kasih di lembaran selembar aja duit 5 ribuan. Jangan 50 ribu. Berapa? Ada 5 ribuan? 5 ribu. Salam tempel sama Ustaz. Ustaz bilang alhamdulillah, jazakallah ahsanul jaza. Pas dilihat di rumah 5 ribu. Ya Rab, segini-gininya dia punya duit kasih. Allahumma zid. Didoain me guru, walaupun cuma 5 ribu. Makanya orang yang bakhil dengan orang tua tidak mau didoakan orang tua. Padahal doaul walid ka doaun nabi ila ummatihi. Doa orang tua itu kepada anaknya bagaikan doa nabi kepada umatnya. Kalau ada anak yang pelit sama orang tua, sama juga nggak mau didoain nabi. Satu orang tua. Sekarang siapa lagi? Mertue. Siapa? Manjakan orang tuamu. Istri kita sudah bikin white coffee. Mama, white coffee tinggal segitu buat papa. Biarin bapak air bening aja. Pret. Bila perlu kalau kau tak punya uang, berutang pinjamlah untuk men-serve, memanjakan mertuamu. Orang tua Allah ganti nanti min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang enggak disangka tak dinyangka. Begitu juga guru. Maaf ya, guru yang lain, kalau saya sih guru silat. Ya Pak ya. Anda nggak punya duit, siapa di sini yang ngajar? Oh si dia sih duitnya nyabak bro. Walaupun sedikit. Si guru belum lagi sobek, belum lagi lihat. Baru terima udah jazakallah ahsanul jaza. Mudah-mudahan Allah. Begitu dilihat lagi, ya Allah dia punya cuma segini. Barangkali kalau dia punya lebih-lebih lagi, ya Rab tambahkan ya Rab, tambahkan rezeki untuk dia ya Rab. Bukan bilang, guru bilang, pret baru segini aja lu. Nggak ada guru yang macam begitu, kecuali tukang parkiran barangkali. Kalau guru lebih lapang, kalau guru lebih faham, sedikit dikasih kepada guru, ya Allah. Kelihatannya memang dia nggak punya uang, tapi dia mau. Ya Allah tambahkan, tambahkan, tambahkan ya Rabb ya. Guru yang beneran. Oke?
Aya deui? Naon? Ayo, sok. Khalas? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya mohon maaf barangkali memang di mana-mana saya kebiasaan enggak ada batas waktu untuk saya ngajar. Enggak ada sampai isya tum selesai. Di mana-mana begitu, termasuk di sini. Kalau di sini kelamaan maafin ya. Maafin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أكرمنا يا الله بالعلم والتقى Ya Allah, muliakan kami, anak kami, cucu kami, keturunan kami dengan ilmu dan ketakwaan ya Allah. Muliakan anak keturunan kami dengan rezeki yang halal. Murahkan ya Allah, murahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua amal-amal mereka ya Allah. Rabbana alaik tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Bayangin wajah ibu dan bapak kita sambil baca Rabbighfirli warhamhuma Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh.